Yang kedua, wirya. Wirya itu ulet. Itu ada hubungannya dengan yang pertama. Kalau Anda sudah menyenangi pekerjaan itu, Anda akan ulet. Ada rintangan, ada bujukan, ada kesulitan, aku akan bertahan karena aku senang dengan pekerjaan ini. Tapi kalau sudah terpaksa, wah sudah, ada rintangan sedikit, nek iso ya golek liyane gitu. Ya golek. Kalau begitu terus nanti golek liyane terus. Karena Anda tidak pernah menyenangi, mencintai apa yang Anda lakukan. Bahkan kalau tidak salah, penemu listrik Edison, dia mengatakan jenius itu hanya diperlukan 1% dalam kita bekerja berkarya. Yang 99% adalah keuletan dan usaha terus menerus. Karena kalau yang 99% genius, tidak ada gunanya. Usahanya hanya 1%, orang itu opo-opo. Nanti pikirannya muter begitu ya, tapi tidak ada hasilnya. Ya, apa itu? Edison mengatakan ide itu hanya 1% diperlukan. 99% adalah keuletan. Yang ketiga, cita. Cita itu adalah, gampangnya kata begini, mencurahkan pikiran pada pekerjaannya itu. Senang ya, ulet ya, tapi tumpahkan pikiran Anda ke sana. Jangan banyak cabang. Bengkel ya, tukang foto ya, IO organisasi ya. Lah kapan le bengkeli? Ya. Apalagi ya. Dan lain-lain. Bolehlah cabang 2 atau cabang 3. Anda harus menumpahkan pikiran ke sana. Saya pernah mendapat penjelasan dari seorang seperti rektor lah. Karena institut jadi tidak dikatakan rektor. Prasetya Mulia sudah meninggal, Pak Leo Utama. Dia mengatakan, Bante, pikiran kita ini hanya bisa mengkoordinir 5. Karena itu dalam sistem kabinet Menko itu perlu. Kalau menterinya 20 tidak ada Menko, presidennya bisa. Kalau bahasa yang kasar, pecah kepalanya. 20 menteri, semua laporan dengan kesulitannya semua. Otak kita tidak bisa mengakomodir, hanya 5. Jadi kalau Menko lebih dari 5 itu juga tidak sesuai dengan kemampuan maksimal kita mengkoordinir. Perusahaannya mungkin 20-30 ya bisa saja, tetapi harus ada koordinator. Anda tidak bisa memantau 30 itu langsung. Apalagi kalau macam-macam, mobil ya, apalagi ya, dodol beras iya, dodol pupuk iya, dodol bahan bangunan iya, tukang foto iya, tidak bisa. Tidak ada cita. Anda tidak menumpahkan pikiran Anda pada pekerjaan yang Anda senangi. Yang terakhir, wimangsa. Wimangsa itu adalah inovatif, kreatif.
Senang ya. Sungguh-sungguh ya. Mencurahkan pikiran ya. Berbuat baik perlu, itu dasar. Tapi tidak kreatif, tidak ada inovasi. Kawit biyen ya itu saja. Buntele ya itu saja, tidak laku. Tidak laku. Inovatif, kreatif itu sebetulnya sesuai dengan hukum alam. Anicca, tidak kekal. Keinginan orang, kesenangan orang juga tidak kekal. Kalau Anda tidak punya kreativitas, tidak berinovasi, ya tidak akan ditinggal oleh langganan, tapi langganannya tidak tambah. Termasuk meditasi. Apakah waktu Bante meditasi waktu Samanera 40 tahun yang lalu dengan sekarang sama? Tidak. Saya belajar Anatta Bhavana lama. Saya belajar Anapanasati lama. Saya belajar Vedananupassana dari Goenka. Saya belajar Cittanupassana yang sering dikatakan bare attention, bare awareness. Lalu bagaimana? Lalu saya mempunyai cara yang cocok untuk saya. Saya mencari. Saya senang meditasi, ya. Dan saya berlatih meditasi. Saya tidak medot meditasi. Saya berlatih. Saya ada keyakinan meditasi ini bermanfaat. Saya melakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga ada kreativitas, ada inovasi. Belajar yang lain, belajar yang lain, belajar yang lain, belajar yang lain. Yang sealur tentu ya. Yang ada benang merahnya dengan cara yang saya lakukan. Kalau tidak begitu ya tidak maju. Ya hanya mendapatkan ketenangan, begitu-begitu saja. Di dunia spiritual, praktek dhamma, di dunia pendidikan, di rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dalam bidang kesejahteraan materi, semuanya memerlukan inovasi, kreativitas. Waktu saya masih mahasiswa, kira-kira 40 Biku 39, Samanera 2 tahun, 41, 42, 43 tahun yang lalu. Saudara mungkin di antara saudara ada yang belum lahir. 43 tahun yang lalu. Yang ada hanya Dhammasala itu saja. Tapi sejak dulu ya begitu. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Ada sedikit backgroundnya itu loh. Ya. Masa Bante ya ini. Yang Anda duduk ini apa ini? Kenopi ini memang baru ini. Yang tempat saya duduk ini ya baru. Tapi Dhammasala itu begitu aja. Tidak lebih baik Bante. Ya ketoke lebih baik. Tapi mungkin tidak baik sungguh-sungguh. Jadi ya memelihara. Saya menyenangi wihara ini. Kalau bukan wihara ini saya tidak mau pergi, bagus. Saya bekerja dengan tekun, tidak peduli orang lain salah paham ya. Sangat bagus. Saya mencurahkan pikiran saya kemari, bagus. Tetapi Sang Buddha juga mengingatkan inovasi dan kreativitas tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya nanti tidak akan maju. Nah itulah 4 hal itu dikatakan Iddhipada. Dalam bahasa Pali Iddhipada itu artinya jalan untuk berhasil. Canda Wirya Citta Vimangsa. Baik dalam hal spiritual maupun dalam hal kesejahteraan sosial. Tetapi tentu berbuat baik tidak bisa dibuang.
Anda menyenangi pekerjaan Anda, sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, putar otak untuk maju, tetapi ngapusi, mencuri, tidak tepat janji, kejam, juga tidak akan maju. Orang-orang akan menghindari Anda. Oleh karena itu, janganlah mengeluh. Aku sudah berbuat baik, sudah berbakti, tidak berbuat buruk, selalu berdana, ada bencana alam, bakti sosial, nggak pernah ketinggalan. Iya, sudah baik. Fondasinya sudah baik, tapi rumahnya juga harus dibangun. Rumahnya harus dibangun dengan canda, wirya, citta, wimangsa. Menyenangi pekerjaan Anda, bersungguh-sungguh, menumpahkan pikiran Anda pada pekerjaan itu, sekecil apapun. Kemudian inovatif, kreatif. Saya melihat tukang batu yang bekerja di Mendut, oh dia punya inovasi. Saya melihat tenaga kasar yang memahat saja tidak bisa. Suatu hari dia membawa patung gede sekali ke wihara, pakai belandar itu, surung. Biasanya itu mencari sepet, apa itu kulit kelapa itu, taruh di situ lalu didorong. Lama-lama dia punya inovasi baru, berkreasi baru. Saya melihat tidak lagi sepet, gedebok. Jadi ganjelnya patung ini gedebok, wah lebih lancar, lebih licin. Saya pikir, oh ya, dia menggunakan pikirannya untuk berinovasi. Bagaimana mengerjakan pekerjaan lebih ringan, lebih cepat, tentu lebih baik. Oleh karena itu Anda harus menggunakan pikiran Anda, termasuk dalam hal meditasi. Karena meditasi itu tidak hanya, bukan focusing. Meditasi itu kan konsentrasi satu titik, Bante. Buat apa kita berinovasi? Buat apa kita berkreativitas? Iya, itu meditasi ketenangan. Tetapi meditasi tingkat lanjut tidak hanya berhenti pada satu titik. Kita harus menyadari apa saja yang menjadi gejolak perasaan dan pikiran kita. Bukan hanya fokus ke satu titik, bukan. Iya, memang Sang Buddha mengajarkan itu, dan itu diajarkan sebelum Buddha Gautama mencapai pencerahan, meditasi focusing itu. Tetapi meditasi yang diajarkan oleh Guru Agung kita bukan meditasi focusing sebetulnya. Meditasi awareness, meditasi kesadaran. Itu ada kreativitas, ada inovasi. Meskipun kreativitas dan inovasi dalam meditasi berbeda jauh dengan kreativitas bermasyarakat.